Shalom bagi kita semua, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh luar biasa kasih dan kurnia-Mu hingga hari ini kami masih dalam penyertaan-Mu. Ya Bapa kami yang maha kuasa dan maha penyayang, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nats khotbah kita pada hari ini yakni yang tertulis dalam Amos 8 ayat 1 sampai 12. Saya yakin dan percaya sebelum saudara-saudari sekalian mendengarkan khotbah ini, saudara-saudari sekalian sudah terlebih dahulu membaca nats Alkitab Amos 8 ayat 1 sampai 12 secara berulang-ulang. Sehingga seperti biasa kita akan langsung masuk pada ilustrasinya. Bayangkan sebuah keluarga modern yang tinggal di sebuah kota metropolitan. Keluarga modern tersebut dapat kita bayangkan juga sebagai banyakan keluarga-keluarga Kristen pada masa kini. Setiap hari Minggu, mereka berkumpul di ruang keluarga. Bukan untuk menikmati hidangan lezat yang disiapkan bersama, melainkan untuk sebuah perjamuan digital. Ayah seorang profesional yang sibuk memegang kendali atas saluran televisi kabel dengan ribuan pilihan. Asyik menonton dan juga memilih-milih hiburan apa yang akan ditontonnya. Ibu seorang influencer media sosial asik dengan ponselnya, melihat-lihat video-video Facebook, postingan-postingan di TikTok maupun di akun sosial media lainnya, memilih-milih feed yang tak berujung. Anak-anak remaja dan pra-remaja tenggelam dalam dunia game online dan konten video yang tak pernah habis. Di tengah-tengah perjamuan digital ini ada begitu banyak makanan yang disajikan. Berita viral, hiburan tanpa batas, gosip selebriti, tutorial memasak yang tak pernah dicoba, dan update status teman-teman. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memilih dan messenger, mengklik dan menonton. Mereka merasa kenyang secara informasi, namun tidak ada yang benar-benar memberikan nutrisi bagi jiwa mereka. Setiap kali ada jeda iklan atau saat koneksi internet melambat, mereka merasa sedikit kekosongan. Ada kerinduan yang samar-samar akan sesuatu yang lebih. Terkadang sang nenek yang masih memegang teguh tradisi mencoba mengingatkan mereka akan roti hidup, nilai-nilai spiritual, waktu untuk merenung, atau sekedar percakapan mendalam antar anggota keluarga. Namun, suaranya seringkali tenggelam oleh dering notifikasi dan hiruk-pikuk perjamuan digital. Mereka telah memiliki akses ke begitu banyak hal, tetapi ironisnya mereka justru mengalami kelaparan rohani. Mereka memilih bagian yang terbaik menurut definisi dunia. Hiburan paling baru, informasi paling up to date, dan kesenangan instan. Namun bagian yang terbaik ini justru menjauhkan mereka dari sumber kehidupan yang seharusnya. Pada akhirnya, seperti yang digambarkan Amos, akan datang saatnya ketika mereka akan mencari firman Tuhan, kebenaran, kedamaian, dan tujuan hidup, namun tidak menemukannya. Bukan karena firman itu tidak ada, melainkan karena mereka terlalu sibuk mengkonsumsi hal-hal lain
yang tidak memberi makan jiwa mereka. Mereka akan mengembara dari satu aplikasi ke aplikasi lain, dari satu situs ke situs lain. Namun mereka tidak akan menemukan kepuasan sejati. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa di tengah kelimpahan pilihan di dunia modern, kita perlu jeli dalam memilih bagian yang terbaik untuk kehidupan kita. Bukan untuk sekedar mengisi waktu luang dengan hiburan dan informasi, melainkan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar memberi makan jiwa kita dan mendekatkan kita kepada Tuhan, sebelum kelaparan rohani itu menjadi tak tersembuhkan. Pada masa kini, hal itu juga sering terjadi di perkumpulan-perkumpulan rohani atau yang sering kita sebut dengan pertanyingan. Banyak dari jemaat yang datang berkumpul tetapi lebih memilih untuk sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan gadgetnya atau handphonenya masing-masing. Mereka memilih untuk mengkonsumsi hiburan dan informasi tanpa henti dengan keyakinan bahwa itu adalah bagian yang terbaik karena menyenangkan dan mudah diakses. Ini secara langsung beresonasi dengan gagasan bahwa apa yang tampak terbaik di mata dunia seringkali tidak selaras dengan apa yang terbaik di mata Tuhan atau untuk kesejahteraan rohani kita. Amos 8 ayat 11-12 secara langsung menunjukkan konsekuensi dari pilihan yang salah atau prioritas yang keliru. Mereka memilih kesenangan instan dan informasi dangkal sehingga kehilangan kemampuan untuk mengenali atau menerima nutrisi rohani sejati ketika mereka membutuhkannya. Intervensi nenek yang mencoba mengingatkan tentang roti hidup sangat krusial. Ini menunjukkan bahwa pilihan yang salah bukan hanya karena ketidaktahuan, tetapi seringkali karena pengabaian yang disengaja atau penolakan terhadap apa yang sebenarnya baik. Suaranya tenggelam oleh dering notifikasi, menyeratkan bahwa mereka secara aktif memilih untuk tidak mendengarkan atau memperhatikan. Demikianlah ilustrasi untuk Amos 8 ayat 1-12. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Allah semesta alam, sang pencipta semesta langit dan bumi, sang pemberi pengharapan dan kehidupan. Untuk setiap berkat yang kau berikan pada kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan juga menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.